Baik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter dan bagaimana keputusan bank sentral menggerakkan perekonomian secara agregat. Jadi di sini eh, kita akan membahas bagaimana ketika bank sentral atau para petinggi-petinggi eh, bank sentral tersebut eh, membuat suatu keputusan yang akan berpengaruh kepada eh, bagaimana perilaku kita mengeluarkan uang, bagaimana income atau pendapatan, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Jadi kita tahu bahwa bank sentral dengan kebijakannya itu seperti menekan satu tombol, lalu bergeraklah perekonomian yang menyebabkan eh, harga rumah kadang tiba-tiba meningkat, harga aset, ataupun lesunya kegiatan usaha, dan lainnya yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan moneter tersebut. Jadi perekonomian kita bisa diibaratkan sebagai kotak hitam di black box. Bagaimana tepatnya perubahan kebijakan merambat melalui jutaan keputusan rumah tangga dan perusahaan. Jadi di sini adalah skema dari transmisi kebijakan moneter yang secara insight-nya eh, petinggi dari bank sentral hanya menekan satu tombol terkait dengan memperbanyak uang beredar dan mempersempit atau ekspansi uang beredar ataupun pengetatan uang beredar ya, yang akan memicu menyesuaikan jumlah uang beredar sesuai dengan permintaannya. Jadi dengan melakukan target suku bunga jangka pendeknya. Setelah itu apa yang terjadi di dalam perekonomian? Jadi perekonomian itu diabarkan sebagai kotak hitam tadi. Selanjutnya, hasil outcome-nya seperti apa? Apakah fluktuatif terhadap output agregat dan bagaimana tingkat inflasi setelah melakukan kebijakan transmisi kebijakan moneter tersebut. Jadi dalam ekonomi di sini ada dua lensa evaluasi ekonomi. Yang pertama, bukti reduced form, yang kedua, modal struktural. Jadi bukti reduced form ini adalah seperti eh, penelitian terhadap pengaruh kopi terhadap penyakit jantung. Jadi di sini bisa melihat kalau kita menggunakan reduced form, kita bisa melihat seberapa banyak orang yang mengkonsumsi kopi dan bagaimana eh, hasil akhirnya terhadap diagnosa penyakit jantung tersebut. Selanjutnya modal struktural analoginya seperti ini. Jadi pada saat peminum kopi dan dampaknya kepada diagnosa penyakit jantung tersebut akan eh, di breakdown bahwa kopi masuk mulut, setelah itu masuk ke organ-organ dan diserap oleh tubuh dan bagaimana eh, hal tersebut bisa memicu penyakit jantung tersebut. Jadi di sini dari analogi tersebut kita bisa melihat bukti Rodosome tersebut adalah bagaimana melihat kolerasi antara uang dan output secara langsung. Kalau model struktural ini adalah memetakan rantai sebab akibat yang spesifik, bahwa membuktikan arah kausalitas memprediksi dampak perubahan institusional dan bagaimana risikonya adalah terbatas pada mekanisme yang sudah diketahui. Jika satu alur terlewat, maka model akan menjadi tidak akurat. Jika model struktural, model reduced form di sini itu kelebihannya tidak membatasi asumsi dan menangkap efek total dari meskipun jalurnya belum dipahami, tapi kita bisa melihat efek total dari perubahan uang beredar tersebut terhadap output. Jadi di sini ada risikonya adalah kausalitas terbalik atau reverse kausalitas. Jadi apakah uang bergerak menggerakkan output atau output yang menggerakkan suplai uang seperti itu. Jadi di sini ada agregat demand atau permintaan agregat. Di sini ada tiga pilar transmisi yaitu transmisi suku bunga tradisional, harga aset lainnya dan pandangan kredit. Jadi di sini fokus pada suku bunga tradisional bagaimana suku bunga tradisional tersebut meningkatkan uang beredar yang akan pada ujungnya akan meningkatkan agregat demand yang bisa meningkatkan output atau pertumbuhan ekonomi. Jadi fokus pada suku bunga real mempengaruhi keputusan investasi secara langsung melalui biaya pemodal. Harga aset lainnya jadi fokus pada valuta asing, saham, properti yang mempengaruhi daya saing ekspor, dan kekayaan fundamental.
perspektif monetaris. Dan bagaimana pandangan kredit di pandangan kredit ini berpengaruh kepada perbankan, bagaimana akses pinjaman, bagaimana suku bunga, dan bagaimana perusahaan dan konsumen yang akan menerima dampak dari kebijakan moneter tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana tuas yang ditarik oleh bank sentral tadi dapat meredam fluktuasi ekstrim dan pergerakan roda perekonomian secara real. Kita bisa dilihat di sini antara uh, economic stress index dan volatilitasnya. Jadi di sini ada satu, dua, tiga, empat. Ada tiga volatilitas yang sangat tajam. Pertama, depresi besar atau Great Depression. Great Depression 1930-an, kontraksi ekonomi terburuk dalam sejarah dan deflasi ekstrim. Selanjutnya di sini 1980 sampai 1982, pengangguran melampaui 10% diiringi fluktuasi inflasi yang drastis. Selanjutnya krisis subprime 2007 hingga 2009, kehancuran pasar kredit meski ada intervensi dari suku bunga yang tajam. Krisis tersebut kehancuran pasar kredit meski ada intervensi suku bunga yang lebih tajam, jadi policy intervention. Selanjutnya di sini adalah model struktural dan model reform yang tadi. Jadi eh, ada berbeda pandangan terkait dengan transmisi ini adalah pendapat Keynesian awal 1950-an sampai 1960-an, bahwa hanya melihat pergerakan suku bunga nominal. Dan saat depresi besar, suku bunga nominal mendekati 0%, namun investasi tetap mati. Uang tidak berdampak pada fluktuasi siklus bisnis. Kedua, pendapat Milton Friedman atau aliran monetaris. Jadi fokus pada uang beredar, money supply, dan suku bunga real. Jadi apa perbedaan suku bunga real dan suku bunga nominal tersebut? Jadi kita akan bisa lihat di next. Selanjutnya ini adalah rumus kecil bahwa suku bunga real itu adalah suku bunga nominal dikurang dengan ekspektasi inflasi atau eh, harapan inflasi yang akan datang seperti itu. Jadi kunci dari kebijakan tersebut bukan dari suku bunga nominal. Suku bunga nominal itu adalah suku bunga yang berlaku pada saat kita lihat brosur-brosur perbankan atau suku bunga dalam eh, peminjaman di perbankan atau deposito di perbankan. Bukan seperti itu, tapi kita harus melihat dari sisi suku bunga real. Jadi, kebijakan moneter yang selama depresi besar ternyata sangat ketat, bukan longgar. Meskipun suku bunga nominal menyentuh angka 0%, deflasi ekstrim membuat biaya pinjaman real melonjak tinggi hingga mencekik investasi dan ekonomi. Jadi yang perlu kita perkirakan adalah suku bunga real dibanding dengan perkiraan suku bunga nominal tersebut. Dan bagaimana tepatnya kebijakan moneter ekspansif melintasi ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan output real. Jadi ada beberapa saluran. Ini saluran pertama adalah saluran suku bunga seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah saluran harga aset lainnya. Yang ketiga adalah pandangan kredit atau credit view. Di sini adalah skemanya. Suku bunga tradisional dengan pendekatan komponen kebijakan ekspansif mempengaruhi suku bunga real turun. Jadi seperti kita ketahui, ini kebijakan suku bunga real. Ini adalah money demand. Ini adalah ekspansi MS1, money supply 1, dan ini money supply kedua. Jadinya peningkatan uang beredar tersebut ini yang disebut ekspansi. Ini suku bunga real, ini adalah MP, real money, real money. Bagaimana peningkatan ini adalah ekspansi. Jadi ketika suku bunganya ada di R1, ini ya, R1, maka setelah ekspansi akan menurunkan suku bunga real menjadi R2. Dan ini meningkat sehingga peningkatan oh,
agregat demand tadi meningkat sehingga meningkatkan juga dari Y1 ke Y2 di SLM. Oke, jadi ini biaya modal turun. Setelah biaya modal turun, suku bunga turun, biaya modal turun. Orang akan cenderung untuk meminjam dan investasi dan konsumsi naik. Kata tadi Y, C, I, tambah G. Jika investasi dan konsumsi meningkat, maka akan meningkatkan Y sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hingga PDB naik. Kita menaikkan PDB. Jadi kunci penting ini mekanisme digerakkan mutlak melalui suku bunga real, bukan suku bunga nominal yang sudah diperbankan. Jika suku bunga nominal mencapai 0%, komitmen ekspansif dari bank sentral dapat menaikkan ekspansi inflasi, ekspektasi inflasi. Jadi yang kita perlu lihat adalah ekspektasi inflasi sebagai penentu dari suku bunga real tersebut. Di akhirnya akan menekan suku bunga real dan tetap menstimulasi ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah kebijakan ekspansif tadi. Suku bunga turun, deposito domestik kurang menarik, dan mata uang terdepresiasi. Ekspor ekspor meningkat dan PDB naik. Atau terdepresiasi otomatis itu akan meningkatkan harga-harga barang domestik kita di luar negeri akan menjadi murah sehingga daya beli di luar negeri akan lebih tinggi. Dan di sini adalah fokus pada ekuitas. Ketika sirkuit B, supply uang naik, harga saham naik, dan rasio Q naik, investasi baru naik, dan PDB juga naik. Jadi rasio Q itu adalah nilai pasar perusahaan dibagi dengan biaya pengganti modal. Jadi harga saham melonjak atau mahal, lebih tinggi menerbitkan saham baru untuk membangun pabrik yang jadi lebih murah. Jadi seperti ini adalah eh, pengaruh kebijakan ekspansif tersebut bisa mempengaruhi eh, ini fokus kepada kenaikan harga saham dan juga nanti akan berpengaruh juga kepada properti. Di sini adalah kekayaan wealth effect, dampak dari eh, eh, kekayaan kesejahteraan tadi. Kebijakan ekspansif tadi meningkatkan kekayaan finance konsumen naik, konsumsi naik, PDB naik. Terus harga saham properti menjadi naik. Jadi hipotesisnya siklus Modigliani, pengeluaran rumah tangga hari ini tidak hanya ditentukan oleh pendapatan gaji bulanan, melainkan juga sumber daya finansial seumur hidup termasuk nilai portofolio saham dan valuasi properti mereka. Jadi kita harus melihat juga dari segi konsumsi, saving, dan juga bagaimana kelebihannya untuk menginvestasikan nilai dari apa kelebihan dari gaji bulanannya. Jadi akan mempengaruhi aset fisik dan harga saham properti. Jadi di sini ada credit view asimetris informasi juga paradigma baru bahwa pasar kredit tidaklah sempurna. Jadi dalam pasar kredit di situ ada adverse selection atau Hamura hazard. Adverse selection adalah peminjaman dengan profil portofolio terburuk justru paling aktif mencari pinjaman. Jadi dengan peminjaman dengan portofolio yang paling buruk itu adalah yang paling aktif mencari pinjaman. Jadi ini seleksi sebelum ya, dan ini merasa dan di setelah diberikan kucuran dana, peminjam cenderung mengubah perilaku dan mengambil resiko yang lebih ekstrim. Jadi setelah yang kita ajukan adalah usaha A, tapi pada saat kita menerima dananya kita tidak mengalokasikan eh, eh, dana tersebut kepada usaha yang didaftarkan di perbankan tersebut. Hanya peran perbankan di sini adalah bank mau beroperasi sebagai mesin penilaian informasi secara neraca bank atau neraca perusahaan yang rusak seluruh sistem meminjam berhenti total terlepas dari rendahnya suku bunga yang diperlukan. Jadi ini adalah masalah moral hazard dan false selection yang terjadi bisa kita lihat pada subprime market yang mana kredit tersebut dianggunkan dan dianggunkan kembali sehingga terjadinya dampak domino yang merusak sistem perbankan secara sistemik di Amerika di tahun 2008.
Jadi ini jalur pinjaman bank. Tadi pertama melalui jalur suku bunga, yang kedua melalui jalur pinjaman bank. Jadi deposito naik, kapasitas pinjaman naik. Bentar. Nah, jadi kebijakan ekspansif tersebut, deposito seperti deposito naik, kapasitas pinjaman naik, investasi suku bunga khusus supaya UMKM naik. PDB juga naik sangat bergantung pada kredit bank karena tidak dapat menerbitkan obligasi. Owner baca, jadi harga saham naik, pengaruhnya pada network, terus juga naik anggunan menguat, jalan kredit naik dan PDB naik. Jadi di sini pertama tadi kan deposito naik tidak pinjaman 2% naik ini mungkin lebih ke nominalnya bukan ke tingkat suku bunga depositonya ya. Jadi kapasitas pinjaman naik karena suku bunganya turun tadi ya. Suku bunga real turun. Harga saham juga meningkat. Dan suku bunga ini yang arus kas tadi jadi suku bunga nominal turun, beban bunga turun, arus kas naik, dan kelayakan kredit membaik dan PDB naik. Efek likuiditas rumah tangga, harga aset finansial naik, kemungkinan financial distress, saat jual beli barang lebih tahan lama. Jadi ini cetak biru makroekonomi yang terintegrasi. Jadi kebijakan makroekonomi ekspansif di sini ada suku bunga real, harga aset, pinjaman bank, efek neraca kredit. Jadi di sini kebijakan moneter ada simfoni dari berbagai transmisi panel yang saling menguatkan bukan saling eh, eksklusif. Jadi di sini suku bunga mempengaruhi biaya modal, rasio Q, asimetris informasi tersebut bisa menghasilkan investasi bisnis yang baik dan rasio Q net ekspor yang baik pada saat harga aset baik juga transaksi falas juga meningkat, harga saham kekayaan pokok konsumsi juga dan semua dari outputnya itu adalah investasi bisnis yang positif, investasi bisnis yang positif juga ekspor yang positif, jadi akan meningkatkan output agregat. Jadi di sini kelumpuhan terjadi pada tahun 2007-2008 pada saat subprime market. Di jalur pinjaman mati, kerugian neraca bank secara masif memicu deleverage dan penggantian kredit total. Dan saluran efek kekayaan yang runtuh, nilai perumahan anjlok secara drastis dan menghancurkan daya beli konsumen. Dan jalur neraca juga rusak karena kredit spread melonjak tajam karena ketidakpastian adverse selection menumpukan sistem. Jadi ini akibat dari kredit perumahan tersebut tidak melihat kemampuan bayar dari nasabahnya dan pada saat setelah diekspansi secara luas untuk terkait dengan kredit perumahan tersebut, kredit mortgage tersebut, jadi hasil kredit tersebut kan di neraca itu berupa aset untuk pinjaman dari apa kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan tersebut bisa diagunkan lagi itu seperti ya hampir-hampir mirip dengan beragun aset atau melalui portofolio yang baru lagi dengan menambah hasil sesuai dengan suku bunga dan spread yang ditetapkan. Jadi di sini ada konteks anomali. The Fed memangkas suku bunga dari 5,25 menjadi mendekati 0. Namun ekonomi tetap hancur karena jalan transmisi utama terputus. Jadi tidak eh, penting itu berapa suku bunga nominal. Yang perlu dilihat adalah suku bunga realnya. Jalur efek kekayaan runtuh. Di jalur transmisi ini yang hancur, yang mengakibatkan apapun suku bunga yang akan dijadikan kebijakan itu tidak akan berpengaruh pada perekonomian. Namun di sini saya juga melihat dari berbagai sumber. Ini sumbernya dari Bank Indonesia yang menerbitkan eh, buku ya atau artikel terkait dengan transmisi kebijakan moneter di Indonesia yang seperti saya bilang tadi membongkar kotak hitam bank sentral. Jadi ekonomi itu ya seperti kotak hitam di dalamnya di situ ada transmisi bagaimana kebijakan dari tuas tadi mempengaruhi ke ekonomi yang kinerja ekonomi yang ada di satu negara. Jadi di sini ada butterfly effect, mengapa keputusan mempengaruhi segalanya. Jadi yang namanya 2004 pernyataan The Fed sinyal kenaikan suku bunga oleh Amerika oleh Alan Greenspan. Jadi reaksi berantai global, harga saham Wall Street turun, dolar AS menguat sehingga memicu pelemahan mata uang dunia dengan termasuk rupiah. Jadi di sini 18 Mei 2004 Bank Indonesia merespon bahwa
Gubernur Bank Indonesia memberikan peringatan dan sinyal kenaikan SBI, rupiah kembali stabil. Jadi kebijakan moneter bukanlah sekedar apa ya bereaksi berantai yang kompleks yang menjembatani keputusan bank sentral dengan dompet masyarakat dan aktivitas bisnis. Jadi di sini perbedaannya dengan slide tadi itu dari sumber Frederick Miskin. Jadi di sini interaksi antar pasar keuangan fungsi intermediasi. Jadi black box adalah tenggat waktu yang tidak pasti yang tadi. Bank sentral, commercial bank, lalu commercial bank berpengaruh kepada investasi, konsumsi, ekspor, impor. Jadi di sini ada tujuh, ada enam sirkuit transmisi kebijakan moneter. Nah, ada beberapa perbedaan dengan tadi. Tadi cuma hanya beberapa saluran kredit ya, saluran suku bunga ya, dan saluran harga aset ya. Nilai harga aset cuma tiga ya. Jadi ada tambah tiga lagi saluran uang atau direct money, saluran kredit, bank lending atau saluran suku bunga, interest rate, saluran nilai tukar, exchange rate, dan saluran harga aset dan saluran ekspektasi yang kita bahas tadi adalah ekspektasi inflasi untuk mempengaruhi suku bunga real. Di sini yang sudah kita pelajari adalah MV sama dengan PY. Jadi uang beredar dikali perputaran uang, harga dikali dengan transaksi. Itu harus sama. Di operasi pasar terbuka, berpengaruh pada uang primer dan berdampak multiplier pada uang beredar M1, M2 dan aktivitas ekonomi. Jadi di sini adalah kebijakan moneter, bank lending channel, dan firm balance sheet. Jadi meningkatkan kredit real, investasi konsumsi, dan juga mempengaruhi pada inflasi. Saluran ini suku bunga yang kita tahu di Indonesia itu suku bunga eh, diambil wewenang oleh Bank Indonesia dengan menetapkan suku bunga BI rate. BI rate tersebut efeknya efek substitusi pada konsumen, suku bunga naik, penabung lebih menarik dari konsumsi dan permintaan turun. Selanjutnya suku bunga naik, bunga kredit mahal, investasi bisnis tertunda, dan menekan permintaan agregat untuk mengendalikan tekanan inflasi dari kesenjangan output tersebut. Selanjutnya ini adalah harga barang. Pelemahan nilai tukar juga mempengaruhi harga harga barang impor dari jalur tarik paso langsung memicu inflasi. Daya saing ekspor, PDB naik, tekanan kesenjangan output juga naik, pengaruh inflasi. Dan di sini saluran harga aset, ini saluran uang ya. Tadi yang MV, PY di teori kuantitas uang atau teori Fisher ya. Maksudnya hubungan langsung antara jumlah uang dan nilai inflasi. Ya, di sini ketika ini harus ada MV, PY. Ini transaksi ini adalah sama dengan output juga boleh. Jadi ketika uang beredar meningkat, kita harus diiringi juga dengan output barang dan jasa juga meningkat. Jika ini tetap konstan, maka harga akan naik yang akan menyebabkan inflasi tadi, aktivitas ekonomi akan terganggu. Nah, ini saluran kredit yang sudah kita bahas tadi. Nah, saluran kredit memberikan lending, eh, kredit real yang meningkat, juga meningkatkan investasi dan konsumsi. Itu juga mempengaruhi inflasi. Di sini adalah after risiko untuk meminimalisir risiko oh, dari kredit tersebut. Dan saluran suku bunga ini kita tahu suku bunga melalui BI rate. Jadi kalau suku bunga ini perspektif dari konsumen, dari perspektif perusahaan. Bunga naik, orang lebih menabung dan menurunkan permintaan untuk konsumsi. Dan di sini bunga naik, kredit mahal, investasi tertunda. Turunnya investasi itu juga bisa meningkat, menurunkan juga agregat demand dan output yang akan menurun juga. Juga ini pelemahan nilai tukar juga berpengaruh pada ini jalur cepat, ini jalur lambatnya. Transmisinya itu
Pelemahan nilai tukar pengaruhnya barang dan impor naik, harga barang impor naik, langsung memicu inflasi. Apalagi terhadap dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok atau bahan-bahan yang menyebabkan cost push inflation bagi uh, perusahaan-perusahaan itu akan memicu inflasi. Nah, seperti contohnya kenaikan harga plastik dan lainnya itu bisa juga apa jadi lagi plastik menjadi bahan baku terkait dengan produk-produk manufaktur di Indonesia hingga menyebabkan inflasi ketika harga naik yang disebabkan oleh cost push inflation. Khususnya daya saing ekspor neto naik ketika daya saing ekspor meningkat, PDB juga naik karena kita tahu ekspor dikurang impor, ketika ekspor meningkat maka Y juga akan meningkat. Tekanan kesenjangan output dan inflasi. Saluran kelima tadi kita tahu di BI ada 6 saluran harga aset. Harga aset kebijakan moneter tersebut mengubah suku bunga dan nilai tukar. Dan di sini adalah dampaknya kepada ini obligasi saham properti. Dampak pertama harga aset naik, investor merasa lebih kaya dan konsumsi meningkat. Dampak kedua harga saham obligasi tinggi, biaya modal di pasar lebih murah dan ekspansi bisnis lebih meningkat. Di kredibilitas Bank Indonesia, saluran ekspektasi kredibel. Jadi Bank Sentral mengubah instrumen sinyal kredibilitas pengendali inflasi. Yang kedua, masyarakat merevisi ekspektasi inflasi, negosiasi upah, penentuan harga barang menyesuaikan. Dia ada dua untuk saluran ekspektasi tersebut, secara psikologi pasar dan kredibilitas. Jadi di sini dari segi bank sentral sendiri itu adalah kredibilitas sebagai pengendali inflasi di negara Indonesia dan Bank Indonesia juga melakukan eh, perilaku pasar di sini merevisi bagaimana perkiraan inflasi dari masyarakat dan negosiasi pada penentuan harga yang akan berlangsung di kemudian atau di waktu yang akan datang. Jadi semakin kredibel sebuah kebijakan moneter, maka semakin kecil distorsinya dan overall diperuntukkan untuk mencapai target inflasi. Jadi di situ, di sini studi kasusnya di Indonesia ya era prakrisis 1997, kalau didominasi saluran uang, akses dana dari dana luar negeri besar, sistem nilai tukar mengambang terkendali floating ya. Jadi di kekurangan dari nilai valuasi tersebut diambil dari cadangan devisa. Pasca krisis, saluran melemah akibat disrupsi inovasi keuangan, sistem nilai tukar mengambang bebas, floating, fungsi intermediasi perbankan terganggu karena banyak bank yang dilikuidasi. Jadi di sini adalah pemain utama nilai tukar, pelemahan rupiah, ekspektasi inflasi publik, inflasi historis, barang impor, transmisi instan, direction. Hmm, Itu adalah yang dari versi Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke Federal Miskin. Nah, di sini adalah ilusi nominal dan realitanya yang sudah kita pelajari tadi adalah terkait dengan suku bunga nominal. Jadi suku bunga nominal itu kita bahas sebagai gunung es. Jadi di sini suku bunga nominal itu hanya di atas gitu. Dan ini batas nol jangka pendek di Cirebon. Jadi kedalaman total ini adalah ekspektasi inflasi yang dipengaruhi. Jadi ekspansi tadi meningkatkan ekspektasi inflasi dan suku bunga real turun. Kita tahu tadi suku bunga real real reaksi R bahwa R tersebut adalah suku bunga nominal ini R kecil dikurang dengan ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi tersebut tinggi, maka nilai pengurangannya itu kecil sehingga menurunkan suku bunga real tersebut gitu. Walaupun kita ini sampai nol, tapi ini menjadi minus jadi ekspektasi lebih rendah, suku bunga real akan tetap menjadi lebih tinggi. Jadi ini yang menjadi penting eh, penentuan dari tingkat kedalaman suku bunga tersebut. Jadi keputusan investasi konsumsi digerakkan oleh suku bunga real, bukan suku bunga nominal.
Berkat harga berlaku sticky price ini dalam jangka pendek, kita harus mempelajari dengan ISLM. Ekspansi modal moneter menurunkan suku bunga rel jangka pendek. Ya, ISLM ya. Yang bisnis cycle yang jangka pendek buat biaya modal lebih murah dan memicu investasi baru. Selanjutnya di sini nilai tukar dan perdagangan internasional, pilar keduanya tadi ya. Kalau di sini eh, yang tadi adalah versi Bank Indonesia, ini adalah versi eh, yang buku versi Frederick Miskin itu ada tiga ya. Tadi suku bunga tradisional, kemudian nilai tukar dan perdagangan. Jadi di sini pasar domestik suku bunga real turun, maka nilai mata uang atas negara di mata uang turun, pasar internasional ekspor itu meningkat dan pasar nasional balik lagi ke sini. Jadi ketika suku bunga real domestik turun, deposito dalam mata uang domestik menjadi kurang menarik dibandingkan memegang valuta asing. Di sini adalah mata uang yang terdepresiasi, barang domestik menjadi jauh lebih murah dan pembeli asing memicu lonjakan ekspor itu. Ini adalah hubungannya. Ekspansi, suku bunga real menurun, nilai tukar menurun, ekspor meningkat, dan output meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tobinski dan efek kekayaan tadi dari pilar 2 adalah ekspansi terkait dengan harga saham atau properti juga. Jadi ekspansi tersebut meningkatkan harga saham dan KII ini nilai pasar tadi sebagai nilai penggantian nih. Perusahaan lebih mudah menerbitkan saham dengan harga tinggi dan mendanai pabrik-pabrik baru tadi. Jadi meningkatkan investasi. Efek kekayaan atau model Gini, ekspansi aset meningkat, kekayaan meningkat, dan konsumsi meningkat. Kenaikan harga saham atau properti secara langsung meningkatkan sumber daya seumur hidup. Jadi di sini pandangan kredit mengapa bank itu penting. Jadi di sini seperti tadi ada asymmetric information dan adverse selection. Hubungannya kita sudah pelajari tadi bahwa ekspansi meningkat, deposito meningkat, pinjaman bank meningkat, investasi meningkat, output meningkat. Neraca perusahaan dan arus kas neraca lemah, proyeksi tinggi, neraca kuat aliran lancar, ekspansi moneter meningkatkan harga saham dan kekayaan bersih perusahaan dan peminjam menghadapi sedikit risiko. Jadi cash flow channel ini penurunan suku bunga nominal mengurangi beban bunga utang saat ini. Arus kas cair perusahaan meningkat dengan cepat, likuiditas yang tinggi memberikan sinyal aman bagi kreditur, sehingga kredit mengalir lebih deras untuk membiayai investasi. Di likuiditas, likuiditas tersebut terkait dengan likuiditas harga aset, bagaimana barang tersebut murah dijual dan nilainya itu terus bertambah. Karakteristik barang lama seperti mobil dan rumah sangat tidak liquid untuk menjual aset ini secara mendadak dan saat krisis keuangan akan mengakibatkan kerugian besar atau masalah. Psikologi konsumen, kebijakan ekspansif meningkatkan aset finansial, saham atau tabungan secara drastis menurunkan ketakutan konsumen dan risiko kebangkrutan. Rasa aman ini memicu keberanian mereka dalam memberikan aset yang tidak liquid. Di ekspansi tersebut meningkatkan nilai aset finansial dan probabilitas kesulitan keuangan menurun dan pembelian barang menjadi tahan. Seperti ini. Baik itu tadi kalau dari eh, Bank Indonesia dilihat dari sisi eh, perusahaan dan juga rumah tangga. Ini bahwa kotak hitam itu berada di sini, sama dengan yang Bank Indonesia tadi berada di sini. Kita nggak tahu apa isi dari transmisi tersebut. Inti dari bab ini adalah ini, kotak hitam tersebut transmisi. Jadi kita nggak tahu apa isinya. Jadi kebijakan moneter, peningkatan suku bunga atau yang lainnya, tahu-tahu hasil akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran menjadi menurun, lapangan kerja lapangan kerja meningkat, dan akan berpengaruh kepada pendapatan kita sebagai masyarakat dan bagaimana cara kita membelanjakannya sehingga ekonomi dalam suatu negara tersebut berpengaruh dari kebijakan yang diambil oleh dari bank, kebijakan petinggi bank sentral tersebut. Jadi inilah isi kotak hitamnya ya, jalur suku bunga, tiga dari versi buku Frederick Miskin, jalur pandangan kredit, jalur harga aset, jalur suku bunga.
Pertama, suku bunga real, pengaruh dengan suku bunga real, suku bunga nominal. Jadi bisa diutak-atik melalui suku bunga nominal dan ekspektasi inflasi yang mana Bank Indonesia tadi melakukan kredibilitas sebagai pengendali inflasi gitu. Nilai tukar, nilai tukar juga berpengaruh, dipengaruhi oleh suku bunga. Jalur harga aset juga dipengaruhi dari ekspansi uang beredar tadi, ya juga jalur pandangan kredit dan pinjaman usaha dan lainnya. Yang mana di sini jalur suku bunga tersebut mempengaruhi investasi bisnis, harga jual ini termasuk saham dan lainnya itu properti. Ketika jalur pandangan kredit itu bisa memberi barang-barang tahan lama sehingga dan juga dampak kepada ekspor neto yang lebih tinggi. Dan hasil akhirnya adalah output agregat. Jadi di sini adalah ujian realitas jebakan zero lower bound. Jadi mana suku bunga nominal yang dibahas tadi mencapai 0% dianggap telah kehabisan amunisi saat depresi besar, namun depresi parah akibat suku bunga real di kasus Jepang stagnasi bertahun-tahun di Jepang terjadi kegagalan menyadari bahwa jatuhnya harga aset dan munculnya deflasi membuat kebijakan tetap ketat meski suku bunga nominal dikunci di akan mau. Dan saat-saat ini di tahun 2020-an atau 2018 itu tren suku bunga minus nih. Jepang juga memperlakukan hingga suku bunga menjadi minus dan bisa tetap di 0%. Dan itu tidak mempengaruhi ekonomi tersebut sehingga ada beberapa kondisi harga aset yang tinggi walaupun sudah dilakukan kebijakan suku bunga 0%. Selanjutnya di sini adalah 4 pelajaran dari masih terabaikan ilusi nominal. Jadi pantau harga aset lainnya, nol bukanlah akhir dari hindari deflasi. Fluktuasi tingkat harga yang tidak tak terduga menghancurkan neraca keuangan sehingga perusahaan memicu krisis finansial yang berkepanjangan. Deflasi itu menjadi hal yang terusak ekonomi juga. Kita tahu inflasi itu kenaikan harga, tapi di dalam tersebut ada deflasi juga merusak transmisi dari kebijakan tersebut. Jadi di sini ada transmisi kebijakan moneter ini adalah kotak hitam yang kita bahas tadi. Apa sih yang ada dalam kotak hitam tersebut di perekonomian tersebut hingga hasilnya itu adalah output yang tinggi atau rendah, apakah pengangguran menurun atau lain. Ini adalah transmisi kebijakan moneter menuntut bagaimana pemahaman melampaui pendekatan reduksionis bank sentral sukses tidak yang memantau indikator-indikator mereka mampu membaca keseluruhan cetak biru keuangan dan memahami interaksi. Jadi, memahami interaksi antara suku bunga real, harga aset, dan friksi pasar kredit. Jadi, di dalamnya adalah interaksi interaksi presisi antara, jadi di sini ada interaksi yang presisi. Duh, cari.